Bayangkan Anda sebagai pemilik perusahaan dan Anda hanya punya satu pintu untuk masuk ke pasar suatu negara. Pilihannya hanya dua, masuk melalui pintu ini atau buat pintu sendiri yang sangat amat mahal. Satu pintu utama ini adalah PTSN, pintu perusahaan teknologi besar seperti Asus, HP, Xiaomi, dan Motorola untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. Bahkan di saat industri manufaktur global dihantui ketidakpastian, emiten ini justru mencetak rekor pertumbuhan pendapatan 91,6% dalam satu tahun. Mari kita bahas lebih lanjut, emiten underrated penopang layanan manufaktur elektronik atau AMS terbesar di Indonesia, PTSN. Halo rekan-rekan investor, perkenalkan nama saya Evan Jos dan rekan saya Gavril Immanuel serta Seva J. Satria dari Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi 10 November. Hari ini kami akan membedah tesis investasi PT Sat Nusa Persada Tbk atau kerap disebut dengan PTSN, emiten yang bukan hanya perusahaan perakitan elektronik biasa tetapi tulang punggung infrastruktur teknologi nasional. Model bisnis PTSN bertumpu pada solusi manufaktur terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, perakitan SMT hingga plastic injection. Jadi dari awal pembuatan sampai perakitan mayoritas laptop dan handphone yang masyarakat Indonesia gunakan, semua prosesnya dibuat di pabrik PTSN. Kami merekomendasikan buy pada PTSN dengan target price sebesar Rp486 dengan potensial upside sebesar 53,8%. Dengan beberapa katalis yakni lini bisnis PTSN yang menyediakan integrasi hulu ke hilir, di mana hal ini memberikan kesempatan bagi PTSN untuk mendapatkan kontrak fantastis dengan perusahaan multinasional. Dan dampak dari hal tersebut, PTSN mampu membukukan performa pendapatan yang mengesankan di tengah ketidakpastian geopolitik. Perang dagang antara AS dengan Tiongkok mengakibatkan maraknya kembali strategi China Plus One, di mana perusahaan asing mulai melirik Asia Tenggara sebagai jalan diversifikasi rantai pasok, terutama di PTSN. Hal ini dikarenakan letaknya di Indonesia dengan tarif ekspor US yang lebih kecil dibandingkan Thailand dan Vietnam sebagai kompetitor. Selain itu, letaknya di kawasan free trading zone juga menjadi faktor tambahan bagi PTSN untuk dilirik perusahaan asing. Kekuatan utama yang membedakan PTSN dengan kompetitor lokal lainnya adalah integrasi vertikal di mana PTSN tidak sekedar menjadi tukang rakit di tahap akhir. Divisi Tooling and Design mampu memangkas lead time produksi karena mampu menciptakan cetakan dan mesin presisi secara in-house. Divisi Plastic and Injection, Metal and Stamping secara mandiri membuat PTSN tidak lagi bergantung pada vendor luar demi efisiensi biaya logistik. Seluruh komponen ini bermuara pada lini SMT and Final Assembly yang canggih untuk menghasilkan finished goods berkualitas tinggi bagi klien global PTSN. Selain itu, hasil analisis kami menggunakan Porter 5 Forces pun menyimpulkan bahwa akan lebih sulit apabila terdapat emiten baru yang ingin masuk ke industri ini. Valuasi yang kami gunakan merupakan EV/EBITDA dikarenakan PTSN merupakan perusahaan dengan banyak aset. Ini juga alasan mengapa kami tidak menggunakan metode konvensional seperti DCF. Metrik valuasi didukung oleh NAV book value dan NAV adjusted. Valuasi dari PTSN memiliki median valuasi Rp500 per lembar saham. Hasil perhitungan EV/EBITDA dan NAV kemudian disimulasikan ke dalam simulasi Monte Carlo dengan distribusi log normal dan disimulasikan sebanyak 5.000 simulasi. Hasil menunjukkan bahwa ada EV/EBITDA pada base case sebesar Rp330 dan bull case sebesar Rp486, NAV adjusted Rp503 dan harga bull case Rp565. Pertumbuhan pendapatan PTSN yang melesat bukan hanya karena volume pesanan, melainkan didukung oleh ESG-driven efficiency. Kami memproyeksikan ekspansi margin yang berkelanjutan melalui dua mesin utama. Pertama, green cost cutting. Dengan panel surya yang menghasilkan hampir 430 kW, PTSN berhasil mengamankan biaya utilitas dan fluktuasi tarif listrik yang secara langsung mempertebal gross margin. Kedua, digital transformation. Penurunan biaya pelatihan dan CSR yang drastis bukanlah tanda pelemahan, melainkan bukti keberhasilan otomisasi. PTSN kini lebih lean, lebih produktif, dan siap untuk skalabilitas yang lebih besar tanpa membebani biaya operasional. Strategi ekspansi ini tercermin dalam lonjakan belanja modal atau capital expenditure. Pada kuartal ketiga, perolehan melonjak 4 kali lipat menjadi $50 juta Amerika Serikat. Ini adalah investasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dari segi neraca keuangan, meski agresif, struktur pemodalan tetap terjaga. Total aset melonjak 44% dan mencapai $225 juta Amerika Serikat. Dan juga equity ratio berada di 24,3%. Walaupun menarik, namun resiko investasi tetaplah ada. Resiko utama dari PTSN adalah bergantungnya pada regulasi TKDN. Juga ada resiko konsentrasi klien yaitu ketergantungan pada Xiaomi, Asus, dan beberapa brand besar yang sangat tinggi. Adapun rantai pasok global dan valuta asing yang juga menjadi resiko investasi dari PTSN ini, yang mana semua resiko ini sudah dimitigasi oleh PTSN seperti yang terlampir di PPT. Dari segi ESG, PTSN juga sadar akan keberlanjutan. PTSN belum memiliki ESG score untuk saat ini dikarenakan belum masuk cakupan riset spesifik Morning Sustainalytics. Karena hal itu kami mengambil blue rating yang diraih oleh PTSN pada peringkat proper dari KLHK RI yang menunjukkan kepatuhan lingkungan yang tinggi. Inisiatif panel surya di pabrik 12 dan 15 pun telah menekan emisi karbon secara signifikan dan menghemat energi bersih. Sekian dan terima kasih.